Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Di negeri ini banyak kiai yang unik, nyentrik, baik pembawaan, baik perkataan, dalil-dalil yang disampaikan, maupun juga gaya berdakwahnya. Kiai-kiai yang unik ini menjadi perhatian banyak orang. Salah satu yang menjadi idola saya adalah Gus yang satu ini yang hari ini saya undang. Namanya adalah Gus Ahmad Muwafiq. Terima kasih Gus, sudah mau hadir. Pertanyaan pertama ini penting Gus, mengenai rambut. Ini perbedaan ekstrim antara kita dua. Rambut panjenengan ini adalah keunikan, tapi banyak menimbulkan pertanyaan. Ini kalau boleh dicek panjangnya udah seberapa ini rambut ini? Oh panjang. Sampai saya lihat di pinggang itu ya. Ya sampai segitulah, cuman kan diikat. Diikat supaya kelihatan lebih rapi gitu ya. Ya, tapi kalau dibuka nanti modis tadi nggak usah. Tapi Gus, kalau rambut model gini kan cuma dua sebenarnya. Ya, kalau nggak seniman, preman. Lah Anda ini apa? Masuk kategori yang mana? Ya terserah Mas Andi aja. Saya didatangkan ke sini sebagai preman apa sebagai seniman? Sebagai ulama tentu aja, sebagai kiai dan sekaligus Gus ya. Tapi boleh tahu nggak, ini udah berapa lama nggak dipotong rambutnya? Baru setengah bulan yang lalu. Waktu naik haji? Oh naik haji saya potong, tapi kan nggak panjang. Lah potongnya berapa senti? Ya syarat tahalul kan cuma beberapa helai aja kita potong bawahnya itu. Oke. Jadi nggak usah Tapi panjang. pada dasarnya nggak pernah dipotong? Jadi Pada dulu, saat apa dipotong begitu ya? dulu biasanya ibu saya yang motong. Ibu. Atau nggak istri. Kenapa begitu? Karena dulu kalau dipotong tuh demam. Oh, jadi ini bukan alasan gaya-gayaan tapi memang Dulu, ada. dulu pokoknya setiap potong langsung demam. Oke. Ini dari kecil ini? Iya. Jadi saya itu kayak trauma kalau dipotong mesti demam habis itu. Jadi harus ibu yang motong. Ya karena yang bisa narik rambut saya ibu. Karena kalau nggak lari saya. Jadi Oke. ya jadi kalau dipotong misalnya waktu kecil ya sering dipotong, cuman kalau dipotong terus habis itu greges, Demam. demam. Oh, jadi trauma lah. Kalau bisa nggak usah Mungkin ya karena dulu kan waktu kecil kan pakai peso dikerok-kerok. Oh. Ya, jadi terus lama-lama ya dibiarin aja deh. Jadi dulu problemnya waktu itu demam aja. Oke. Jadi itu alasan utama sebenarnya. Ya, terus akhirnya kan juga nggak boros kan kalau orang rambutnya panjang. Nggak pergi ke salon, nggak potong. Tapi ngabisin shampoo kalau saya kan nggak. Nggak juga, karena ini juga jarang disampo. Lu kan kiai juga bukan pekerja. Saya lihat ada video terakhir itu main hujan-hujan itu. Saya bilang, Nah, itu memang hobi saya. hah? Hobi. Ini kan anak-anak biasanya senang kalau ada hujan kita main hujan. Semua anak saya dan saya, hobi saya hujan-hujan. Ada makna atau cuma senang aja? Ya kata Al-Quran kan tegas. Air yang turun dari langit itu adalah air barokah, ya sudah. Saya di Mekah itu musim dingin, waktu bulan Desember hujan, semua orang lari, saya hujan-hujan aja di situ. Dan tidak sakit? Enggak. Ini kan sehari-hari ini paling rapi nih saya lihat Anda ya. Biasanya cuma pakai kaos oblong aja ya. Kalau sendalnya ya dari dulu begini lah. Enggak, ini lebih bagus. Oh ini lebih bagus. Lebih bagus. Ya terima kasih. Mau terima kesini kasih. kan harus pakai sendal. Iya. Biasanya jepit swallow itu. Tapi sebagus-bagusnya ya. Ini sebagus-bagusnya. Nyuwun sewu nggih Gus ya. Ya channel lah ini. Lah iya kan. Dia namanya juga alas kaki aja bagus-bagus. Iya. Oke. Orang kan kalau udah lihat saya itu kan lupa baju saya, lupa. Yang mau dicari kan sayanya. Iya. Bukan bajunya, bukan bajunya. Iya, menarik. Iya. Gus, ini bagus juga nih statement ini, Gus. Saya teringat ya percakapan saya dengan seorang teman. Di negeri ini orang lebih menghargai kemasan daripada isi. Artinya orang menghargai orang yang wow tampil dengan jas mahal, dasi mahal, sepatu mahal, mobil mahal. Itu kesannya lebih dihargai, dihormati. Kita nggak tahu hartanya dari mana. Tapi pokoknya orang yang tampil seperti itu
dimuliakan. Mereka lebih menghargai kemasan. Nah, ini kalau menurut Anda bagaimana ini? Ya itu pilihan sih sebenarnya. Pilihan dan tergantung karakter orang gitu kan. Tapi saya sendiri ngerasa kalau begitu tuh capek. Misalnya pakai serban, ini kan capek. Padahal orang itu kan mau cari kita, bukan cari serbannya. Jadi lupa. orang sebenarnya yang dicari ya, lepas dari penampilannya, Iya, pakaiannya. karena yang datang ke tempat saya itu kan dinamikanya nggak bisa dihitung. Ada yang bermasalah dan sebagian besar bermasalah. Gitu. Yang dicari itu saya, kalimat saya, bukan penampilan saya. Karena tamu itu ritmenya terus nggak pernah berhenti. Kadang nggak sempat ganti baju, nggak sempat. Kadang ya cuman ngantuk sebentar ada tamu lagi, sudah terus gitu. Per hari itu ratusan tamu dengan berbagai persoalannya. Jadi umumnya tamu Anda ini siapa? Ya nggak tahu macam-macam. Sekali-sekali lah Mas Andi ke rumah itu tungguin selama 1 minggu. Ush. Kayak dulu ada orang dari Amerika sama pertanyaan sama Mas Andi. Dia live in di tempat saya sampai hampir 2 minggu. Oke. Ketika dia penelitian agama di Indonesia. Iya. Bagi dia, orang-orang yang mampu menjelaskan agama dengan pengikut banyak, itu adalah orang yang normal diikuti orang ketika dia punya performan. Jubahan. Ya performernya itu wajar lah orang ikut. Dia juga bertanya. Orang dari Boston. Dia nanya. Ini ada orang yang potongannya itu sudah nggak potongan jubahan, nggak apa, tapi kok diikuti orang. Nah, karena dia punya mungkin penelitian tentang ketuhanannya itu mungkin versi dia. Jangan-jangan orang ini mampu menunjukkan Tuhan. Datang sampai. Maka dia selama 2 minggu ya, 2 minggu tinggal di situ ya. Lihat tamu dia pusing. Dia bingung lihat tamu itu. Dia cari tempat registrasinya. Dan selama konsultasi itu berapa bayarnya? Dia hitung. Ya kan pakai nalar dia kan. Iya. Dia sampai ke dapur, kemana nyari. Dia lebih kaget lagi ketika tamu yang datang itu malah saya kasih duit. Nggak cuma Mas Andi yang bertanya. Ini orang ini bentuknya nggak performernya ini, tapi kok orang bisa diajak ngaji beberapa jam. Jadi mungkin Mas Andi itu pertanyaan yang orang yang bertanya yang kesekian sudah. Ada orang-orang yang memang sudah pada level nggak penting lagi lah ya, kemasan tadi. Orang mau menghargai kita ya apa adanya, apa yang dilihat. Sesuatu yang kelihatan membuat kita kelihatan mewah, megah gitu belum tentu juga ya. Capek Orang kan? menghargai, capek lelah kita. Sehari misalnya ngaji, di 8 tempat. Terus kalau kita dandan capek. Saya tidur gitu di mobil. Begitu waktunya ngaji turun, orang udah pada salaman. Saya mau dandan nggak bisa. Akhirnya pakai peci gini aja belum. Udah serban belum, udah. Makanya di istana juga begitu belum. Ya sudah mau gimana? Nah, nanti saya tanya di istana. Istana kan ada protokolnya ya. Saya kalau masuk istana nggak boleh pakai jeans, nggak boleh macam-macam. Tapi nanti cerita ya. Ya. Sekarang kita simak dulu tayangan berikut ini. Kiai Haji Ahmad Muwafiq yang akrab dipanggil Gus Muwafiq atau Cak Afik adalah seorang ulama dan tokoh Nahdlatul Ulama. Saat ini Gus Muwafiq menetap dan mengasuh pondok pesantren di Sleman, Yogyakarta. Gus Muwafiq dikenal sebagai kiai dengan pemahaman sejarah yang mendalam, baik sejarah dunia maupun Nusantara. Berbicara mengenai Kiai Haji Ahmad Muwafiq, kita bisa berbicara banyak. Dalam artian beliau bisa dikatakan sebagai tokoh agama itu jelas. Yang kedua budayawan, juga sejarawan. Mengenai dedikasi beliau sudah tidak bisa diragukan lagi. Beliau sosok ulama yang karismatik. Gus Muwafiq menimba ilmu di sejumlah pondok pesantren. Setamat sekolah dasar, Gus Muwafiq melanjutkan pendidikan menengahnya di Pondok Pesantren Bungah Gresik. Kemudian, melanjutkan pendidikan aliyah di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Jombang. Tahun 1994,
Gus Muwafiq melanjutkan pendidikan ke Institut Agama Islam Negeri IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Dalam dakwahnya, ulama yang pernah menjadi asisten presiden keempat, Abdurrahman Wahid ini, sering membahas isu-isu terbaru dan memberikan penjelasan yang mudah diterima. Ampun ngantos manuk gladik cucuke biru, bar dilantik terus turu. Selain tatap muka, Gus Muwafiq juga memanfaatkan media sosial sebagai media dakwahnya. Yang bisa ditempuh. Mainnya jauh. Selain mengasuh pondok pesantren dan berdakwah, Gus Muwafiq sering menjadi pembicara di seminar-seminar baik di kampus-kampus maupun lembaga pemerintahan. Gus Muwafiq juga dikenal sebagai penulis buku. Salah satu karyanya berjudul Islam Rahmatan Lil Alamin. Anda beberapa kali nih diminta untuk ke istana dakwah dengan pakaian yang seadanya seperti ini. Itu dibawanya sendal kayak gini juga? Ya. Nah, protokol kan biasanya agak ketat itu, Gus. Nggak diminta ganti baju atau sedikit berpakaian yang layak gitu? Ada persyaratan-persyaratan itu. Pakai jas, pakai ini. Tapi begitu saya datang sudah begitu. Masa disuruh pulang pakai jas? Tapi Gus Ada. diminta gitu Diminta, tadinya. jadi ada formnya kan. Ada pakai jas. Tapi nggak peduli gitu, nggak mau. Ya nggak punya jas. Saya itu nggak punya jas. Celana nggak punya. Sarung banyak. Sarung banyak, putih semua. Oke, jadi nggak apa-apa itu akhirnya masuk ya, namanya diundang oleh Ya presiden namanya ya. diundang. Itu nggak risih gitu. Sayanya nggak risih, nggak tahu yang lihat. Tapi nggak juga waktu itu happy-happy aja. Happy-happy. Dari waktu yang mestinya tidak sekitar 20-an menit, itu bisa berubah menjadi 1 jam. Kalau asisten pribadi Gus Dur itu bagaimana ceritanya kok bisa jadi Itu asisten dunia lain. dunia lain? Iya, jadi bukan dunia yang di permukaan. Jadi apa itu pengertiannya? Ya kan dunia kiai itu kan ada problem-problem yang orang sering disebut dalam bahasanya problem invisible hand itulah. Oh. Ya itu bagian wiritan, bagian dikir itu aja. Nah kalau nggak salah katanya ceritanya yang beredar ini Gus Dur mencari panjenengan ya? Itu jadi gini, dulu ada di Jogja itu namanya Agus Wiarto. Itu kawan karibnya Gus Dur. Nah, Gus Dur dia bilang dicari sama Gus Dur. Mosok. Emang dicari, terus akhirnya saya disuruh berangkat ke Malaka. Ngapain ke Malaka? Ya disuruh itu tadi yang bagian Yang orang nggak bisa. nggak bisa itu. Ini alam lain lah ya, Iya, dunia lain. disuruh ke Pulau Besar. Oke, ngapain di sana? Ya disuruh wiritan. 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 Oleh Gus Dur. Gus Dur. Terus? Ya, tak pikir ditemani, nggak taunya cuman Gus Durnya balik saya di sana. Di Pulau Besar itu ada makam gede. Ini tunggu dulu, sebelum itu kan Anda waktu itu masih mahasiswa ya? Zeh. Nah, terus kemudian waktu ketemu Gus Dur, sama Gus Dur diperintahkan ini, wiritan Iya, dulu. udah berangkat gitu aja. Anda berangkat. Berangkat. Terus di sana ada di ya, Malaka ini ya? Di Malaka. Oke. Di sana kan ada seorang wali. Nah, ini cerita tentang wali ini kan hanya di NU aja, makanya cerita ini kalau menjadi cerita publik kan jadi lucu juga. Apalagi cerita yang orang nggak percaya wali gitu. Ini kalau di kalangan NU khas, dan itu biasa aja, di situ ada makam wali. Iya. Namanya Syekh Ismail. Keturunan keempat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di situ. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu Sultanul Aulia, rajanya para wali. Mungkin dalam bahasa Mas Andi santo lah ya. Oke. Iya. Nah ini kan sesuatu yang hari ini memang menjadi sangat rumit ketika dibicarakan. Karena ini wilayah-wilayah yang sangat dalam pandangan positivistik, ini kan nggak realis. Gitu kan, ini kan nggak realis. Nah itu makanya hal-hal seperti ini menjadi ketika disampaikan ke ruang publik, ya ada yang
happy aja, ada yang itu ngomong apa gitu kan. Memang ini sebenarnya wilayah-wilayah yang tersembunyi. Karena wali itu tidak ada yang mengerti kecuali wali. Oke. Dan Jadi, itu hanya bakasan-bakasan di kalangan santri. berapa lama Anda di Malaka? Ya sehabisnya Asmaul Husna itu. Asmaul Husna kan 99. 90. Oke. Ya sebanyak itu harinya. Terus Ketemu sesudah ular. itu balik ketemu Gus Dur. Ya sudah. Karena di foto, beberapa foto kan Anda ada di belakang Gus Dur, Itu samping Gus Dur. Itu sudah foto sudah zaman Gus Dur berkuasa itu. Iya. Nah, kalau itu kan sebelumnya. Oke, iya. Tapi kan belakangan kemudian Anda dipanggil oleh Gus Dur kembali. Terus mendampingi. Enggak juga. Kalau dunia lainnya aja. Jadi kalau ada Anda berarti ada sesuatu. Ada sesuatu gitulah. Nah itu tanya aja Sulaiman. Oke. Jadi kalau ada sesuatu yang apa gitu, panggil. Ya gitu aja tadi. Bukan yang resmi-resmi pakai jas itu. Enggak. Makanya kiai itu kan tugasnya banyak. Karena di Jawa itu kiai itu kan ada yang juga cuman manusia. Mas Andi. Ada Kebo juga Kiai Slamet.